Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada hari ini, tepatnya pada hari Senin, pada pekan biasa ke-12 ini sahabatku, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau renungkan bersama, kita mau refleksikan bersama, kita mau mencecap lebih jauh firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5 sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Refleksi pada kesempatan ini adalah peringatan Yesus kepada para murid bahwa mereka akan diadili dengan ukuran yang mereka pakai untuk mengadili. Yang sungguh menunjukkan bahwa keprihatinan hidup ini harusnya dimulai bukan terutama dengan mengubah orang lain sahabatku, melainkan dengan mengubah diri sendiri terlebih dahulu sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda, mengadili orang lain memang gampang, cepat sekali sahabatku ya. Tetapi yang penting adalah menilai diri sendiri terlebih dahulu sahabatku. Nah, ini PR bagi kita untuk belajar menilai diri sendiri terlebih dahulu, melihat sisi baik dan buruk kita. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya, warta Injil hari ini menyadarkan kita semuanya agar melihat diri lebih dahulu, baru kemudian memperbaiki kehidupan sesama. Sungguh sahabatku, pembaruan bisa terjadi bila orang sungguh mau mengubah dirinya, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, Yesus sungguh mengajak kita untuk tidak cepat-cepat menuduh orang lain loh. Untuk tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain. Untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Sebelum kita melihat ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus.
Sahabatku dimanapun Anda berada, Ia menuntut kita untuk terlebih dahulu merenung apa yang kita lakukan dan ucapkan sebelum kita menuduh atau menyalahkan orang lain, sahabatku. Sahabatku, sungguh Yesus berkata tadi, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita diingatkan Tuhan pada kesempatan ini untuk belajar menilai diri kita, baik dan buruk kita terlebih dahulu, merefleksikan hidup kita, merubah apa yang buruk menjadi baik, sahabatku. Menghilangkan yang buruk, mengubahnya menjadi baik, sahabatku. Maka memang PR kita seperti ini, sahabatku. Tidak mudah memang. Lebih mudah memang menuduh orang lain, oh dia salah, dia begini, dia begini. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, mari pada kesempatan ini kita diingatkan Tuhan. Sebelum kita menilai orang lain, maka sahabatku, kita belajar menilai diri kita terlebih dahulu, supaya hidup kita semakin menjadi hidup yang semakin bijaksana, dewasa, dan semakin bertumbuh iman kita, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku yang terkasih, sudahkah kita belajar menilai diri kita, baik dan buruk kita? Sudahkah kita merenungkan setiap perjalanan hidup kita untuk menjadi sarana berkat bagi orang banyak? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengenal kami. Berilah kami keberanian untuk melihat balok di dalam mata kami sendiri, daripada melihat selumbar dari mata orang lain. Anugerahkanlah kami kebijaksanaan dalam hidup sebagai persekutuan jemaat putra-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kulo Muda, mari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati.